Wa isbalu thawbi lil khayala'i wal hinna'i fil yadain wa rijlain lirrajuli bila hajatin. Dan isbal ini memanjangkan pakaian, ngelibir ya. Lil khayala, untuk kesombongan, sarungnya, celananya ya, dibiarkan sampai jatuh ke tanah, dipanjangkan ya, untuk membanggakan dirinya bahwa dia ini orang kaya raya sampai pakaiannya lebih-lebih, atau tren gaya yang menunjukkan kesombongan. Karena itulah kemudian Imam Ar-Ramli berpendapat ini yang dimaksud dari sabda Nabi, batas ukuran pakaian itu sampai mata kaki, jangan sampai melampaui mata kaki. Jadi jangan di bawahnya mata kaki. Fahuwa finnar, maka itu di dalam neraka, masuk neraka. Tetapi berbeda dengan perempuan kemudian khunsa. Nah itu boleh memanjangkan pakaiannya sampai ke bawah, sampai ke tanah, ngalebir ke tanah, dalam rangka sunnah ya, sunnahnya kaum wanita seperti itu. Dan itu seringkali menjadi persoalan di kalangan wanita, jadi terutama ketika musim hujan seperti ini gimana, kan mutanajis. Jika sudah disunnahkan oleh syariat, ma'dzur. Jadi pakainya kaum wanita itu memang seharusnya sampai jatuh ke tanah ya. Ini enggak, malah diangkat ketika ada air misalkan, sehingga auratnya terlihat. Saya melihat banyak santri putra jika menggunakan sarung itu terlalu tinggi. Ini mau sekolah, ke madrasah, bukan mau main sepak bola, bukan mau ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandi tinggikan sampai batas yang tidak membuka aurat. Tapi jika ke majelis ilmu, majelis kebaikan, sholawat, zikir, etikanya juga lihat ya. Sudahlah seperti umumnya santri yang lain, di atas mata kaki sedikit cukup sudah. Bahkan akhir-akhir zaman semacam ini ya, seringkali identitas semacam itu menjadi identitas kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain ya. Sarungnya nyeceng, celananya cingkrang, karena keseringan digunakan identitas itu oleh kelompok yang takfiri, mudah mengkafirkan orang lain, sehingga bergeser makna kesunnahannya, bergeser. Maka sebagian masyayikh kami melihat situasi yang berbeda di zaman Nabi dengan di zaman sekarang, sudahlah pakai ukuran sedikit di atas mata kaki saja, tidak harus sampai setengah, di tengah-tengah betis ya. Karena ketika kita menggunakan identitas kesunahan itu di akhir zaman semacam ini, sudah pada posisi ada syubhah, ada keserupaan dengan kelompok ahli bid'ah yang mengkafirkan orang lain dengan mengklaim dia yang paling sunnah, dia yang mengajak orang untuk kembali kepada Quran dan hadis ya. Nah, kadang-kadang logika berpikir mereka juga aneh ya, berdasarkan sunnah tapi menabrak etika kepantasan. Salebar itu kan ada yang sampai batas betis ya, pakaian pantai, celana pantai itu memang sampai betis. Tapi pantaskah celana pantai untuk sholat? Jadi jangan hanya kemudian menggunakan kesunnahan, ini sunnah, ini yang sunnah ya. Kemudian memakai pakaian pantai yang dianggap itu standarnya betis atau di atas mata kaki. Akhirnya aneh, ke pengajian pakai pakaian pantai, songkoknya songkok Taliban, songkok Afghanistan, tidak ada masalah sebenarnya itu, saudara kita. Kemudian pakai kaos atau pakai pakaian apalah, tapi celananya celana pantai. Dan itu dibikin suatu tradisi, ini identitas. Jadi sekarang
seringkali terjadi gesekan identitas dari pakaian, dari cara berpenampilan. Subhanallah, mulai dulu kiai-kiai kita ini seperti itu. Jadi sudah melalui proses panjang. Kita sudah pernah berabad-abad silam melakukan proses perang identitas dari zaman peralihan Hindu-Buddha kepada Islam di tanah Jawa, ya, sampai dari zaman masyarakat bertelanjang dada, ya, kemudian pakai pakaiannya masih minimalis, pakai kerudungnya juga masih sederhana, sampai hari ini sudah lebih baik lagi secara batasan menutup aurat, ya. Dan pakaiannya para kiai ya seperti itu, sarung cukup di atas mata kaki, tidak sampai kemudian seperti ada kebanjiran gitu, ya. Hati-hati kalau kemudian itu menjadi penyakit, ya, was-was, ya. Was-was, aroma saletesan, akhirnya pengkes sampai atas toot.